kita, dan itu semuanya demi ilmu. Maka pentinglah bagi kita semuanya dalam ibadah manasik ini adalah berilmu sebelum kita melakukan sebuah amalan. Dan ibadah haji adalah ibadah yang mulia, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan kita memang untuk berhaji. Karena ibadah haji adalah bagian daripada ibadah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan manusia dan jin kecuali semuanya untuk beribadah kepadaku. Dan itulah tujuan akhir daripada kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini. Baik ibu bapak yang memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di antaranya adalah ibadah haji. Ibadah haji yang memiliki banyak keutamaannya dan tentunya merupakan perintah Allah. Ingat, yang utama adalah ibadah haji itu perintah Allah kepada hambanya yang mampu. Termasuk kita yang sudah daftar datang ke travel, ya, memberikan beberapa payment kita, menunjukkan bahwa kita mampu. Tatkala kita mampu, maka kita semuanya diwajibkan berdosa besar bagi orang yang mampu dengan hartanya, dengan fisiknya, tapi tidak ingin melakukan ibadah haji. Mereka mengatakan belum ada panggilan dari Allah. Saya tidak enak, orang tua saya belum haji, keluarga saya, saudara saya belum haji. Tidak ada. Hukum haji adalah fardu ain. Fardu ain, yaitu bukan semuanya, artinya diwajibkan atas individu manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bisa. Yang pertama ibu bapak yang memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, perintah haji dalam Al-Quran jelas. Ibu bapak harus betul menghafalnya dan mengamalkannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah. Itu yang harus kita jadikan panduan utama, bahwa ibadah haji ini karena perintah Allah, bukan perintah manusia sekitarnya, bukan perintah Nabi atau Nabi kita Muhammad SAW, melainkan adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu kita ketahui bahwa ibadah haji memiliki banyak keutamaan yang mungkin kalau kita jelaskan lebih dari puluhan keutamaan ibadah haji, pahala yang luar biasa. Bahkan disebutkan di dalam beberapa keutamaannya, yaitu dalam hadis sahabat yang pertama, bahwa ibadah haji itu adalah perintah dan merupakan rukun Islam. Nah, selanjutnya ada perintah. Rukun haji adalah amalan terbaik setelah jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah haji menghilangkan dosa dan kemiskinan. Orang yang ibadah haji nggak akan miskin, Pak. Karena apa? Mengamalkan sunnah Nabi kita Muhammad SAW dalam hadisnya. Dan ibadah haji penuh dengan panen pahala kita. Karena di dalam ibadah haji banyak perintah-perintah, amalan-amalan yang kita lakukan, dan di situ semuanya menunjukkan pahalanya yang luar biasa, tidak ada di tempat yang lain. Nah, lanjut. Hadisnya jelas, rukun Islam yang kelima, sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun di atas dasar 5, di antaranya adalah haji. Dan insya Allah syahadat, sholat, zakat, puasa sudah kita lakukan. Tapi haji itu adalah tidak semua manusia bisa mendatangi tempat ini. Haji adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul, kita ini tamu-tamu Allah, Bapak. Bukankah Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, al-ghazi fi sabilillah wal haji wal mu'tamiru wafdullah. Orang yang melakukan jihad itu di jalan Allah, dan orang yang haji dan umrah adalah tamu Allah. Bapak-bapak yang depan saya ini semuanya adalah tamu-tamu Allah. Nama-namanya sudah di-list oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk datang ke tempat ini. Merupakan kemuliaan, Pak. Ya, insya Allah kita doakan semoga Bapak Ibu diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, sehingga bisa memaksimalkan ibadah haji dengan semaksimal mungkin. Yang kedua adalah diantaranya keutamaannya. Boleh Ustaz, agak sedikit cepat aja Ustaz, karena waktunya terbatas Bapak ya. Waktunya terbatas, sebelum nanti kita masuk dalam amalan-amalan yang harus kita lakukan dalam ibadah haji. Balasan surga menunggu Bapak Ibu semuanya jika hajinya mabrur. Jika hajinya mabrur, bagaimana kriteria haji yang mabrur? Nanti dijelaskan di akhir. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Ingat, haji yang mabrur pahalanya bukan main-main, Bapak. Itu adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya surga sudah menunggu kita semuanya. Mau nggak kita masuk ke situ? Mau nggak ibu bapak semuanya masuk ke situ? Mau. Jadikanlah haji ini mabrur. Haji yang mabrur karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian
menghilangkan dosa dan kemiskinan, sebutkan dalam hadisnya juga. Jadi bukan perkataan manusia. Ya. Ini habis nih baterai. Jadi ibu bapak yang akan dilihat di depan ini bukan perkataan manusia biasa, melainkan manusia biasa dan luar biasa. Siapa itu? Nabi kita mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa haji menghilangkan dosa dan kemiskinan. Tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wadh-dhunub. Ingat, haji dan umrah itu akan menghilangkan kemiskinan dan kefakiran. Ya, orang yang datang ibadah haji pengen lagi ibadah haji, akhirnya Allah berikan jalan. Ya, berbeda dengan orang yang tidak ada niat untuk haji. Mereka sulit untuk terkumpul hartanya, keinginannya, hatinya enggak. Orang yang sudah haji dan umroh itu mereka akan mudah datang kembali, Pak. Maka sebagai penelitian, kebanyakan orang yang ada di tanah suci sekarang, mereka adalah orang yang sudah pernah melakukan ibadah umroh dan ibadah haji. Kemudian di antara keutamanya, lanjut, merupakan jihad bagi kaum muslimat, ya, bagi ibu-ibu. Ibadah haji ini adalah jihad, tidak perlu berperang, ya, tidak perlu ikut di medan perang, melainkan dengan haji yang mabrur itu merupakan jihad yang terbaik, sebagaimana ditanyakan kepada Rasulullah SAW dari Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian lagi amalan terbaik setelah jihad sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimallahu taala. Artinya ini semuanya benar, Bapak, bahwa banyak sekali keutamaan-keutamaan di dalam ibadah haji. Kemudian setelah itu menghapuskan semua dosa. Ingat ibu bapak yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang sudah melakukan ibadah haji yang mabrur, dia akan kembali sebagaimana kembalinya baru dilahirkannya anak dari rahim ibunya. Tapi ingat dengan syarat, man hajja lillah, barang siapa yang melakukan hajinya karena Allah. Karena di zaman sekarang banyak orang melakukan hajinya bukan karena Allah, karena ingin manusia melihatnya, karena ingin manusia mendengarnya, dan karena keinginan dunia, titel semata. Dan itu yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man hajja lillah falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yaumi waladatsu ummuh. Barang siapa yang melakukan haji karena Allah, tidak ada rafath, tidak ada kata-kata yang kotor ataupun yang mendekatinya. Ingat, Bu, ya, kita ini mungkin melihat kaum muslimat, perempuan-perempuan di Indonesia ini udah biasa. Tapi nanti ketika ibadah haji banyak cobaan. Mungkin ada yang lebih cantik daripada istri kita, lebih cantik juga dari orang Indonesia. Akhirnya apa? Berkata-kata yang tidak. Kemudian kita mendapatkan teman yang tidak baik, yang satu frekuensi, yang mengarah ke sana. Ingat, itu tidak menjadikan ibadah haji kita menjadi mabrur karena terdapat di dalamnya perkataan yang kotor. Perkataan yang kotor artinya perkataan yang senonoh. Walam yafsuk, tidak berfasik, artinya tidak bermaksiat, tidak menzalimi, tidak menyakiti di sana, dan tidak melakukan jidal, ataupun jidal itu berantem ataupun dengan bicaranya berdebat. Maka ingat, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan raja'a ka yaumi waladatsu ummuh, itu semata-mata seakan-akan dia baru keluar dari rahim ibunya. Sama dengan orang membangun masjid. Orang membangun masjid itu akan dijanjikan Allah, yaitu rumah di surga, tapi dengan syarat membangun masjidnya karena Allah. Karena banyak orang membangun masjid karena namanya ingin dikenang oleh manusia ataupun dilihat. Kemudian lanjut. Baik, ini kita langsung menuju ke bagian-bagian daripada ibadah haji. Ahlan wa sahlan, ya, artinya selamat datang para dhuyuf rahman, tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustaz Abdul, lanjut, Ustaz. Nah, lanjut. Ya, untuk siapa kita berhaji? Untuk Allah. Tidak ada riya dan tidak ada sum'ah. Inilah niat Nabi kita Muhammad SAW ketika berihram. Beliau mengatakan, Allahumma hajjatun la riya'an fiha wa la sum'ah. Ya Allah, jadikanlah haji ini tidak ada riya dan tidak ada sum'ah. Artinya tidak mau dilihat oleh manusia dan tidak mau didengar oleh manusia. Bisa nggak kira-kira ibu bapak seperti itu? Rasulullah SAW saja mengucapkan doa, Allahumma hajjatun la riya'an fiha wa la sum'ah. Semoga bapak ibu yang dimana kita mungkin sebagai umat-umat Nabi kita Muhammad lebih berhak meniatkan niat tersebut, sehingga haji kita benar-benar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lanjut. Dan siapa yang kita contoh? Yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Sebagaimana
Nah, afwan Ustaz. Afwan ya Ustaz. Baterainya. Dan ingat ibu bapak bahwa yang perlu kita contoh dan yang patut kita contoh itu adalah satu manusia yang luar biasa, Nabi kita Muhammad SAW. Maka diantara diterimanya amal ibadah kita itu diantaranya dua bapak, ikhlas karena Allah dan mengikuti contoh dari Nabi kita Muhammad SAW. Bukankah di akhir-akhir hayatnya ketika di Padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah akhir-akhir Rasulullah SAW menjelang wafatnya, beliau mewasiatkan kepada para sahabatnya, khudhu anni manasikakum fa inni la adri la'alli la ahujja ba'da hajjati hadha. Ambillah dariku manasik kalian, yaitu ibadah haji, ibadah umroh, karena sesungguhnya aku tidak mengetahui, mungkin saja aku tidak berhaji setelah hajiku ini. Dan beberapa bulan setelahnya Rasulullah SAW wafat dan kembali kepada pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu adalah wasiat bagaimana pentingnya kita ibadah haji sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad SAW, bukan hawa nafsu kita. Ingat, ibadah haji ini berbeda dengan ibadah umroh. Ibadah umroh itu amalannya sedikit, ya, mungkin dengan ihram, kemudian tawaf, sa'i, tahallul. Sedangkan ibadah haji banyak amalannya dan banyak larangan-larangan, serta banyak ada di situ beberapa hukumnya, fardhunya atau yang merupakan rukunnya, kewajibannya, sunnahnya, larangannya, berupa jenis-jenis fidyahnya, damnya, itu banyak dalam ibadah haji. Kemudian Ustaz Abdul, bekal apa yang engkau bawa? Tentunya takwa. Yang terbaik adalah ketakwaanlah yang menjadi bekal buat kita semuanya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Sebagaimana dulu orang-orang Yaman, mereka tidak membawa makanan apa-apa, al-mutawakkilun, dan mereka hanya mengatakan nahnu natazawwad, kita semuanya berbekal karena takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu adalah sebaik-baiknya bekal. Meskipun az-zad merupakan istita'ah, karena man istata'a ilaihi sabila, para ulama mengatakan di situ adalah zad warrahilah, kendaraan dan barang-barangnya. Dan insyaallah kendaraan yang akan kita gunakan maskapai pesawat lebih cepat dibandingkan dahulu menggunakan unta-untanya menuju ke tanah suci. Kemudian hukum haji merupakan fardu ain sebagaimana dijelaskan. Lanjut Ustaz. Syarat wajib haji itu adalah 5: Islam, berakal balik, merdeka dan mampu, ya. Artinya kalau memang tidak di sini maka tidak perlu dia haji. Seperti orang kafir tidak, anak kecil, kemudian yang tidak mampu, mereka tidak diwajibkan untuk haji. Karena haji itu adalah man istata'a ilaihi sabila, mereka yang Allah berikan kemampuan. Lanjut Ustaz. Syarat sahnya haji yaitu diantaranya ada 4 Bapak. Ya, yang pertama Islam, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima hajinya orang kafir. Kemudian berakal, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima orang gila ketika melakukan ibadah haji. Mikot zamani adalah haji dilakukan di waktu tertentu di bulan-bulan haji. Tidak ada haji di bulan Muharram, tidak ada yang namanya haji di bulan Syawal. Mikot makani adalah tempat-tempat yang menjadi tempat kita untuk berihram, memulai nusuk kita memasuki ibadah umrah ataupun ibadah haji. Dan tempat makani ini ada beberapa yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, sebagaimana Dzulhulaifah menjadi mikot penduduk Madinah, Juhfa penduduk Syam, Qarnul Manazil penduduk Najd, Yalamlam penduduk apa buat? Ingat kan? Yalamlam Yaman. Hunna wala hunna waliman ata'alaihina min ghairi ahlihinna liman aradal hajj wal umrah. Tempat-tempat tadi yang sudah ditentukan oleh Nabi kita Muhammad SAW menjadi orang-orang yang ingin melakukan ibadah haji dan umrah, yang melewatinya meskipun bukan penduduk asli. Artinya kalau Bapak pernah mungkin umroh singgah terlebih dahulu di Madinah, maka akan melewati Dzulhulaifah. Begitupun kita ketika nanti menuju ke Jeddah langsung ibadah umroh, kita akan melewati mikot Yalamlam. Enggak boleh kita enggak niat, Bapak. Yang tidak niat maka baginya dam, ya, nggak boleh kita nggak niat di atas. Mungkin niatnya setelahnya Ustaz, nggak bisa, karena dia telah melewati tempat yang sudah menjadikan kewajiban kita. Syarat sahnya, di mana nanti merupakan di sini adalah kewajiban ibadah haji ataupun ibadah umrah. Lanjut Ustaz. Macam-macam haji, ibu bapak mungkin sudah mengenalnya, adalah ifrad, qiran dan tamattu. Dan insyaallah kita akan menggunakan haji tamattu', di mana natamatta, kita akan bersenang-senang dulu
dengan pakaian kita setelah melakukan ibadah umroh, dan baru nanti kita berniat ketika sudah masuk di hari-hari haji, yaitu pada tanggal 8. Berbeda dengan ifrad, dengan qiran. Kalau mereka datang untuk melakukan ibadah haji, maka mereka tidak boleh melepas kain ihram mereka sampai tanggal 10. Sedangkan ibadah haji yang menggunakan tamattu, yaitu melaksanakan ibadah umroh terlebih dahulu, kemudian tahallul dan memasuki niatnya. Nah, Ustaz. Ihram, ya sudah, nanti kita sambil jelaskan sunnah ihram, wajib ihram, sunnahnya banyak ya. Ingat, sebelum kita melakukan ihram, baik nanti berangkat menggunakan pesawat, harus kita lakukan Bapak, seperti mandi, wewangian, istihdad. Istihdad itulah memotong bulu-bulu yang ada di kemaluan kita, kemudian bulu ketiak dicabut. Sunnahnya dicabut Bapak. Ya, sunnahnya dicabut bulu ketiak gitu, bukan dikerok ya. Makanya dalam beberapa lafadznya itu beda. Naqful ibtaini wa halqul ana wa qassus syawarib. Tipiskan ini, kemudian bersihkan bagian bawah dan cabut bulu ketiaknya. Kalau mampu dicabut, cuman kan agak sedikit sakit kan. Kalau mau ngambil sunnahnya seperti itu. Kadang kita ini main bersihkan aja. Ya, wa naqful ibtaini itu artinya mencabut ya. Makanya tidak menggunakan satu lafaz, qassus syawarib wa naqful ibtaini wa halqul ana. Halqun itu adalah membersihkan, bersih. Qassus syawarib memendekkan. Wa naqful ibtaini itu mencabut satu-satu ya. Ustaz, enggak semuanya kecabut ya, enggak apa-apa. Insyaallah sunnahnya juga mendapatkan pahala dari situ. Kemudian juga di antara sunnah ihram adalah izar dan rida, bagian bawah dan bagian atas tentunya, dan berniat setelah sholat memperbanyak talbiyah. Sunnah dalam ihram. Wajib ihram adalah ihram dari miqat. Ingat, wajib ihram dari miqat. Enggak boleh kita itu nanti aja niatnya ketika sudah sampai di Mekah. Kan enggak mungkin saya di pesawat niat, enggak bisa. Kita sudah melewati sebuah tempat. Ya, ngapain orang Madinah mereka ngambil dari Dzulhulaifah? Kenapa enggak di Mekah saja? Bukankah lebih dekat ya dibandingkan harus menjalankan dalam kondisi ihram 400 km? Enggak. Mereka yang melewati tempat itu harus mengambil niatnya dari tempat yang sudah tentukan, kemudian bertalbiyah dan menjauhi larangan ihram. Nah, Ustaz. Rukun haji ibu bapak hanya 4. Rukun haji itu hanya 4. Ketika ibu bapak sudah memasuki 8 Dzulhijjah, maka ada 4 yang harus dilakukan, tidak boleh ditinggalkan. Kalau salah satu di antaranya ditinggalkan, maka tidak sah. Yang pertama adalah ihram. Nanti insyaallah kita ini lebih spesifik dalam ibadah haji Bu Pak ya. Kita bukan umroh. Jadi nanti kita sudah memasuki ibadah haji. Rukun haji pada tanggal 8 Dzulhijjah itu 4. Yang pertama ihram. Nanti akan berniat dari tempat di mana ibu bapak tinggal. Kemudian wukuf di Arafah. Karena puncak dari ibadah haji adalah wukuf di Arafah. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, al-hajju Arafah. Haji itu terletak pada hari Arafah. Orang yang melakukan ibadah haji belum sempat wukuf di Arafah tidak sah hajinya. Bahkan orang sakit ya. Orang sakit, orang yang mungkin dalam uzur, kalau dia tidak wukuf di Arafah, maka hajinya harus diulang. Makanya jangan heran ketika hari Arafah itu banyak ambulan. Mungkin ratusan ambulan, bahkan hampir nggak sampai 1000-an. Artinya banyak ambulan, karena di ambulan itu banyak orang-orang situ sedang wukuf yang sakit. Yang dari rumah sakit dibawa Bapak, masuk ke dalam padang Arafah. Ya, meskipun sebentar. Meskipun sebentar, mungkin setelah maghrib. Artinya ada batasan-batasannya. Kapan kita wukuf di Arafah, nanti insya Allah dalam penjelasan selanjutnya. Kemudian tawaf ifadah, tawaf ziarah. Tawaf ifadah ini adalah tawaf haji kita. Ya, nggak boleh kita meninggalkan tawaf ifadah. Dan ini merupakan bagian daripada rukun. Semuanya, baik qiran, ifrad, dan tamattu, mereka akan melakukan tawaf ifadah di luar tawaf umroh ibu bapak semuanya. Ya, kalau tawaf pertama kali itu untuk umroh, nanti ada tawaf yang kedua, tawaf ifadah, dan nanti ada kewajiban setelahnya, yaitu tawaf wada yang merupakan kewajiban. Yang ketiga adalah sa'i. Sa'i ini bagi jamaah yang ifrad, tamattu, dan qiran juga. Jadi mereka sa'inya untuk haji. Ya, ini penjelasannya saja Bapak. Wukuf di Arafah, penjelasannya merupakan rukun yang paling ini. Wukuf artinya hadir, berada di mana saja di Arafah. Waktunya adalah tanggal 9 Dzulhijjah sampai tanggal 10 sebelum terbit fajar subuh, sebelum subuh panjang. Tapi wajibnya adalah, yaitu merupakan di mana kita harus berada di dalamnya. Sampai kapan dikatakan wajibnya? Biar kita tidak terkena dalam, sampai terbenam matahari. Kalau ibu bapak masuk di tanggal 9 jam berapa? Jam 7 pagi, ya biasanya jam 7 pagi kita sudah ada di Arafah. Maka nanti kita berwukuf dari situ sampai maghrib. Ya, nggak boleh kita sebelum maghrib keluar, nggak bisa.
Karena waktu wukuf di Arafah dari tergelincirnya matahari sampai terbenam matahari bagi mereka yang mendatanginya siang hari. Kalau yang mereka mendatangi waktu malam hari setelah Isya bisa masih wukuf. Tapi mereka melewatkan kemuliaan waktu yang ditentukan siang harinya yang merupakan waktu berdoa, mereka lewatkan semua. Dan waktu-waktu yang dimana Rasulullah SAW melakukannya. Jadi inilah nanti insya Allah ibu bapak biasanya waktunya dari pagi sampai maghrib itu berada di bukit di Padang Arafah, kemudian bertolak menuju ke Muzdalifah. Bagi yang telat bisa mungkin sampai malam jam 9, jam 10 bahkan sampai pagi. Ya, kemudian mereka lanjut menuju ke Muzdalifah. Bagi yang terlewat maka wajib baginya mengganti haji pada tahun setelahnya atau tahun berikutnya. Lanjut saja. Tawaf ifadah, ya, syarat-syarat tawaf sebagaimana nanti biasanya kita lakukan, ya, berniat ketika melakukan tawaf, ya. Kemudian suci dari hadas, menutup aurat, tawaf dilakukan dalam masjid bukan di luar masjid. Kemudian sunnah-sunnahnya memulai dengan bismillahi wallahu akbar, memberikan isyarat karena kita sulit untuk istilam. Istilam itu kita memegang hajar aswad, kemudian ittiba, rommel, lari-lari kecil, kemudian istilam rukun yamani, berzikir dan berdoa. Dan ibadah haji, ibu bapak sulit mendapatkan sunnah-sunnah ini. Di antaranya rommel dalam kondisi padat, gimana kita lari-lari? Istilam, hajar aswad, gimana kita mau ke hajar aswad? Ya, mungkin kita nunggu 3 jam, 4 jam baru orang balik ke belakang untuk kita kumpul bersama. Kemudian ittiba insya Allah mudah, rommel, istilam, rukun yamani ini juga kita sulit. Maka jangan sampai memaksakan di antara sunnah-sunnah yang ada di sini. Ya, artinya kalau kondisi tidak terlalu padat, insya Allah kita bisa mendapatkan semuanya. Tapi mustahil ya, kalau nggak padat, masalahnya padat bukan? Ya, terutama ketika umroh ataupun haji. 6, Ustaz, lanjut Ustaz. Sa'i, syarat-syarat sa'i, niat berurutan dari tawaf lalu sa'i. Ingat pastikan bahwa sa'i kita bermulai dari Safa dan Bukit Marwah. Kenapa kita melakukan manasik ini? Manasik ini adalah bekal ibu bapak dalam ilmu ibadah haji dan umrah. La samahullah. Semoga Allah tidak menakdirkan seperti itu. Ibu terpisah sendirian, ya. Ibu bingung kan dimulainya dari mana? Ini menjadi panduan ilmu ibu bapak semuanya. Tidak harus mungkin sampai ditunggu atau bertemu dengan ustadznya ataupun jamaah yang lain. Ini menjadi modal utama ibu bapak, yaitu ketika melakukan ibadah sa'i. Dimulainya dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Kemudian berurutan antara tawaf, kemudian lalu sa'i. Kemudian antara setiap putaran, namun jika ada sela waktu, boleh kita untuk berhenti. Menyempurnakan hingga 7 kali putaran. Dilakukan setelah melakukan tawaf yang sahih. Artinya tawaf yang sudah sempurna, maka sebaiknya kita lanjutkan dengan sa'i. Sunnah-sunnahnya banyak bu Pak. Yaitu dimana kita ketika naik di atas Bukit Safa, kita membaca apa? Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Abda'u bima bada'allahu bihi. Semoga ini bisa dihafalkan pelan-pelan ya. Karena diantaranya agak sulit itu nanti ketika di atas Bukit Safa dan Marwah. Kenapa? Karena banyak zikirnya yang dibaca. Kemudian juga membaca zikir, berdoa di atas Safa, di mana diselingi di antara doa itu adalah zikir. Bagaimana zikirnya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Panjang enggak Bu Pak? Panjang, tapi insya Allah bisa hafal enggak? Harusnya bisa ya, sehingga nanti nggak konsentrasi melihat kebacaan terus. Artinya dihafalkan, setelah itu berdoa. Karena di atas Bukit Safa ini adalah tempat yang mustajab. Ya, di antara tempat mustajab ketika haji, yang pertama adalah wukuf di Arafah. Yang kedua adalah ketika di jumroh yang pertama dan kedua pada hari tasyrik. Jadi setelah melempar jumroh pertama, itu nanti kita ke kiri berdoa di situ. Panjang doa kita di situ kalau boleh. Sebagaimana panjangnya Rasulullah SAW ketika berdoa sampai seakan-akan dia membaca surat Al-Baqarah. Kita membaca surat Al-Baqarah berapa jam? Ya, itulah panjangnya doa Nabi kita Muhammad SAW ketika selesai melempar jumroh yang pertama. Kemudian lanjut jumroh yang kedua, kemudian berdoa lagi. Tidak panjang seperti di awal. Artinya mungkin surat nggak sampai Al-Ikhlas juga, tapi mungkin Al-Imran ya. Al-Imran tidak sepanjang surat Al-Baqarah. Baru nanti lempar jumrah Aqabah tidak ada doa di situ. Kemudian berlari kencang di antara lampu hijau, berdoa dan berzikir bebas di antara Safa dan Marwah. Sepanjang perjalanan ibu bapak semuanya gunakan waktu-waktu itu untuk berzikir dan berdoa, karena waktu-waktu itu adalah mustajab. Jangan hiraukan dengan suara teriakan-teriakan manusia dengan zikir-zikir yang bersama-sama. Kita ini memiliki hajat masing-masing.
Ya, hajat ibu bapak ini mungkin banyak sekali. Maka gunakan waktu tersebut untuk berzikir. Tidak perlu lagi kita mungkin mengikuti zikir-zikir mereka yang mungkin kita nggak paham. Ya, harusnya kita lebih utama membaca doa. Membaca doa dengan bahasa kita yang memudahkan, karena Allah mendengar doa kita semuanya. Bukankah dulu juga di zaman Rasulullah SAW banyaknya para sahabat ketika berdoa itu teriak-teriak? Ada, Bu, Pak. Maka Rasulullah SAW mengingatkan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, irba'u ala anfusikum, tenangkan diri kalian, jangan teriak-teriak seperti itu. Fa innakum la tad'una asman wala bukman, karena kalian semuanya sedang tidak berdoa kepada zat yang buta dan tuli. Artinya kita itu berdoa kepada siapa? Zat Sami'un Qarib, yang maha mendengar dan maha dekat. Kita itu sedang berdoa kepada Allah. Allah mendengar doa kita, Bapak. Tidak perlu diteriakkan. Artinya lirih saja suaranya. Bukan juga berarti di dalam hati doanya, tapi doa itu keluarkan dengan suara kita, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, menyebut nama-nama Allah. Ada berdoa kita yang harus kita pahami. Ya Allah yang maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun, ampunilah dosa kami semuanya, keturunan kami, keluarga kami, semuanya. Banyak hajat kita, Bapak. Jangan terlalu mendengarkan doa orang-orang yang mungkin teriak-teriak banyak, Bapak. Dengan sholawatan yang mungkin suara perempuan ditinggikan, harusnya kan tidak seperti itu. Meninggikan bagi suara perempuan itu bagian daripada aurat yang harusnya kita jaga. Dan ibu bapak saya yakin mempunyai keinginan, kebutuhan, ya, dimana insya Allah di antara Bukit Sofa dan Marwah merupakan waktu yang mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga harapan, keinginan, doa-doa ibu bapak semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Ustaz lanjut. Wajib-wajib haji setidaknya 8, Bu Pak. Kalau ibu bapak meninggalkan salah satu di antaranya tanpa uzur syar'i, maka baginya menyembelih kambing. Harga kambing sekarang itu kurang lebih 1.000 real, Pak. 1.000 real sampai 1.500 berarti sekitar 4 juta sampai 6 jutaan, Pak. Kalau ibu bapak meninggalkan kewajiban ini. Ihram dari mikot yang sudah kami jelaskan di awal, tidak boleh kita melewati mikot tanpa meniatkan kita. Bagaimana niatnya? Labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umratan. Tatkala ibu baru berangkat dari Indonesia, di atas pesawat ibu cukup dan bapak karena haji tamattu cukup mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Kalau ibu bapak mau menambahkan nawaitul umrata wa ahramtu biyah dengan niatnya lafaz-lafaz seperti itu, boleh sebagian pendapat. Artinya itu boleh menambahkan dengan bahasanya. Yang terpenting harus mengucapkan labbaika umratan atau labbaik Allahumma umratan. Kalau tidak mengucapkan ini berarti dia menyelisih sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala istawa berada di sekitar Dzulhulaifah ahalla, beliau berihlal dan mengucapkan labbaika umratan. Kemudian Bapak Ibu biasanya jamaah Indonesia menambahkan dengan lafaz-lafaz yang lain, tidak masalah, mungkin untuk meyakinkan dirinya, ya. Kemudian juga dengan doa istirat, Allahumma mahilli haitsu habastani, ya Allah jadikanlah tempat tahallulku di mana engkau menahanku, di mana kita nggak tahu di Mekah itu apakah kita bisa masuk. Mungkin ada peperangan, mungkin ada kejadian ini, kita tidak bisa sempat masuk ke kota Mekah. Akhirnya kita harus tahallul, dan ketika kita mengucapkan itu maka tidak ada dam sama sekali. Kemudian juga ditambahkan dengan lafaz Allahumma hajjatun la riya'an fiha wala sum'ah, ya Allah jadikanlah haji ini tidak ada riya dan sum'ah. Itu boleh kita ucapkan ketika kita ihram. Kemudian wukuf di Arafah hingga maghrib bagi yang wukuf di siang hari. Ya, bagi yang wukuf di siang hari datang jam 2, mau nggak mau dia sampai maghrib. Kalau dia datangnya maghrib boleh 1 jam 2 jam, karena dia sudah melewati batasan kewajibannya. Orang yang meninggalkan sebelum maghrib maka baginya terkena dam, dan ini biasanya banyak dilakukan oleh jamaah Indonesia, terutama petugas kita. Karena ada tugas-tugas, ya. Ada petugas dari Indonesia, ya, dari Kementerian Agama, mereka meninggalkan Arafah sebelum maghrib jam 4 menuju ke Muzdalifah. Kira-kira sah nggak hajinya? Sah, tapi mereka harus membayar dam. Meskipun beberapa ulama, ada beberapa fatwa dari Imam An-Nawawi itu boleh, ya. Tapi untuk ikhtiyatnya berjaga-jaga tetap mereka membayar dam. Kemudian yang ketiga apa? Mabit di malam hari Muzdalifah pada sebagian besar yang ada sampai terbit matahari. Ya, nanti kita akan mabit di Muzdalifah pada malam 10 sampai terbit matahari, kecuali ada udzur,
ada yang sakit, mau nggak mau dia harus lebih dulu menuju ke Mina untuk melempar jumroh. Kemudian menyembelih hadyu pada tanggal 10-13, insya Allah ibu bapak semuanya yang haji tamattu akan menyembelih kambing meskipun tidak dilihat langsung di depan kita, tapi bisa diwakilkan ya dengan orang yang amanah. Mabit di Mina pada hari 11, 12 dan 13 bagi yang mengambil nafar tsani, dan itu harus mengambil sebanyaknya malam. Artinya kalau malamnya dari maghrib sampai subuh itu 10 jam, maka 5 jam setengah kita sudah harus mabit di situ. Banyaknya kejadian kaum muslimin, orang-orang Indonesia ya mungkin lebih memilih mabit tinggalnya itu di hotel. Ya mau nggak mau mereka harus ke Mina dulu minimal 5 jam setengah. Setelah itu boleh mungkin ke hotel transit. Soal itu tendanya jauh sekali, Zat. Ya, saya kalau ke sana itu mungkin waktunya 2 jam 3 jam. Saya lebih memilih ke hotel transit saja. Boleh, yang penting ibu bapak harus mabit di Mina melebihi waktu-waktunya. Artinya lebih daripada setengah malam tersebut. Melempar jumroh secara berurutan, ula, wusta dan aqabah, mencukur habis dan tawaf wada. 8 inilah yang menjadi kewajiban haji bapak ibu semuanya. Sebagaimana rukun tadi, ada berapa rukun? Kira-kira kalau nggak ditampilkan seperti ini, masih ingat rukun ada berapa? Yang pertama ihram, yang kedua wukuf di Arafah, yang ketiga tawaf ifadah, dan yang keempat sa'i. Ahsantum, masyaallah, barakallahu fiik. Yang ini 8 nih. Ada yang hafal? Kalau tidak ditampilkan di sini belum tentu kan? Ya kan, ini ada 8 kewajiban haji yang nggak boleh ditinggalkan minimal. Ya, tanpa uzur syar'i. Kalau ada yang uzur syar'i artinya sakit ya, itu boleh meninggalkan Muzdalifah. Atau boleh melempar jumroh diwakilkan kepada orang lain ya. Kalau memang tidak bisa jalan sulit sekali atau didorong yang kejauhan, itu boleh diwakilkan. Tapi yang masih muda, bapak masih muda nggak bisa diwakilkan Pak ya. Masya Allah. Baik, lanjut Zat. Ihram dari mikot, ini penjelasannya saja. Terus dan wukuf di Arafah hingga maghrib ya, ini merupakan kewajiban ibadah haji. Kemudian lanjut Ustaz Abdul. Mabit di Muzdalifah merupakan kewajiban daripada ibadah haji, nggak boleh kita tanpa mabit. Dan ini ada kejadiannya Bu Pak, betul Bu. Mabit di Muzdalifah itu kemungkinan kita nggak mabit kalau bis kita menuju ke Muzdalifah tertahan karena padat luar biasa. Ya, sedangkan kita keluar dari Arafah itu jam 6 atau jam setengah 7 lah, atau jam 7, katakan jam 7. Kita nanti menuju ke Muzdalifah dengan kondisi bis yang padat. Itu bisa sampai di Muzdalifah yang kalau tidak padat itu 10 menit sampai. Tapi karena ibadah haji bisa sampai 3 bahkan sampai 6 jaman, jam 2 dini hari kita baru di Muzdalifah. Minimal kita mendapatkan di situ Bu Pak, mabit Bu Pak. Jangan sampai ibu dapat di Muzdalifah jam 10 malam, tiba-tiba keluar Muzdalifah. Dan ini ada. Ya, kondisi seperti ini ada. Artinya belum sampai pertengahan malam sudah keluar dari Muzdalifah. Minimal, banyaknya para ulama mengatakan minimal bisa sampai sebanyaknya malam hari itu. Artinya setengah lebih daripada itu, mungkin jam 1-an boleh keluar dari Muzdalifah ya. Kalau jam 8, jam 9 kita baru sampai di Muzdalifah suruh pergi, itu kita terkena kewajiban daripada ibadah haji, melanggar dari perbuatan yaitu mabit di Muzdalifah. Dan ini banyak. Nanti insya Allah ibu bapak harus perhatikan saat jam berapa sekarang, saya sudah mabit atau belum, udah baru menuju ke Mina ataupun lanjut mungkin ke tawaf ifadah ataupun lempar jumrah. Insya Allah lempar jumrahnya kalau berurutan sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad SAW itu di waktu pagi hari. Setelah terbit matahari, setelah ibu bapak sholat maghrib, sholat isya 2 rakaat, 3 rakaat, kemudian 2 rakaat, istirahat sampai subuh, dan setelah subuh ibu bapak berzikir, berdoa, baru menuju ke jamarat untuk melempar jumrah terakhir, hanya satu saja. Taib, Ustaz, lanjut Ustaz. Melempar jumrah di sini adalah melempar jumrah Aqabah pada tanggal 10, kemudian melempar jumrah pada tanggal 11, 12 dan 13 jika masih tetap di Mina, melempar jumrah Aqabah di saat matahari telah terbit ya. Jadi nggak ada tuh malam 10 jam 1 malam melempar. Meskipun memang kejadiannya banyak. Jangan diikutin kalau memang tidak terlalu mendesak, tidak ada perintah dari travel atau apa, jangan memaksakan jam 1 malam nih udah menuju ke Mina melempar jumrah Aqabah. Sebaiknya ngambil waktu yang afdol, yaitu setelah terbit matahari. Kemudian melempar 3 jumrah lainnya di hari tasyrik saat matahari tergelincir. Jadi pada tanggal 11, 12, 13 ibu bapak melemparnya bukan setelah subuh, tapi lebih tepatnya mungkin ketika waktu zuhur. Ya, ketika tanggal 11, 12 dan 13 insya Allah jamaah haji yang di sini itu akan mengambil nafar tsani. Artinya komplit 11, 12 dan 13. Itu nanti melempar jumrahnya setelah zuhur, bukan pagi-pagi. Dulu para sahabat Rasulullah SAW mereka berkumpul di gunung-gunung.
Kunna natahayyan, kami itu menunggu-nunggu hatta zalatis syams, sampai matahari itu tuh tergelincir, panas, barulah kami melempar jumroh. Banyak orang yang melempar jumroh sebelum subuh, Pak. Setelah subuh ya. Kecuali memang kondisi yang dimana kita harus melemparnya setelah subuh karena terlalu padat. Akhirnya apa? Polisi di sana mengatur maktab sekian harus melempar jam segini. Ya. Tapi kalau memang tidak ada aturan seperti itu, maka ibu bapak sebaiknya menunggu waktu zuhur. Nah, lanjut. Hadyu, lanjut, yaitu menyembelih kambing. Ini banyak hukum wajib bagi tamattu dan kiron. Hadyu Rasulullah SAW 100 ekor unta. Artinya ibu bapak kalau mau berhadyu lebih dari 1 kambing, saat saya mau menyembelih kambingnya 100, fadhol, kalau memang ada rezeki kan. Ya, saat saya mau menyembelih kambingnya 10 boleh. Artinya tidak ada batasan di situ. Semakin banyak, semakin disitulah pahala juga banyak. Sesuai kemampuan ibu bapak semuanya. Kemudian hadyu disembelih pada tanggal 10 dan 13. Pastikan kambing kita yang merupakan hadyu haji tamattu kita itu disembelih pada hari 10, 11, 12 dan 13. Jangan sampai sebelumnya ataupun setelahnya. Meskipun sebelum tanggal 10 banyaknya dalam masalah ini adalah permasalahan khilafiyah. Sebagian ulama Syafi'iyah itu membolehkan, Bapak. Makanya jangan heran ketika jamaah reguler Indonesia itu kambingnya sudah disembelih sebelum mereka tanggal 8 Zulhijjah. Udah disembelih. Ya, karena sebagian pemahaman daripada ulama Syafi'i yaitu mereka menyembelih hadyu boleh sebelum hari-hari haji. Kemudian hadyu disembelih di tanah haram, tidak boleh di luar tanah haram, banyak aturan-aturannya. Penyembelihan hadyu boleh diwakilkan. Hadyu merupakan bentuk kegembiraan dan rasa syukur kepada kita, bukan berarti kita melanggar. Ibu bapak yang melakukan haji tamattu sekarang menyembelih kambing itu bukan membayar dam, tapi di sini adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaysara minal hadi. Ya. Kemudian lanjut Ustaz. Mabit di Mina, lanjut Ustaz. Mencukur atau memendekkan ini bagian daripada kewajiban ibadah haji, ya, baik dipendekkan ataupun dihabiskan. Kemudian tawaf wada ini merupakan kewajiban. Berbeda dengan ibadah umrah. Ibadah umrah tidak ada kewajiban tawaf wada. Tawaf wada itu wajib bagi orang yang melakukan ibadah haji. Sebelum ibu bapak meninggalkan kota Mekah menuju ke tanah air ataupun ke Madinah, maka jadikanlah amalan yang terakhir adalah tawaf wada. Tawaf wada, syukur-syukur tidak digabungkan dengan tawaf ifadah. Ya. Karena nanti kalau digabungkan tawaf ifadah, ujungnya adalah amalan terakhirnya adalah apa? Sa'i, bukan tawaf. Paham, Bapak? Ya. Nanti pada tanggal 10 ibu bapak kan biasa melempar jumroh, kemudian mencukur rambut, berpakaian bebas, baru dinamakan dengan tahallul awal. Kapan tawaf ifadahnya? Ada sebagian travel diakhirkan sebelum meninggalkan Mekah. Ada juga nanti ketika sedang nginap di sekitar Masjidil Haram, ya. Boleh, lebih baik seperti itu. Ketika ibu bapak nanti insya Allah seperti itu biasanya nanti pembimbing akan mengarahkan, mungkin ketika sampai di hotel dekat dengan Masjidil Haram, 1 hari 2 hari akan ada kegiatan yaitu tawaf ifadah wajib. Setelah itu sa'i. Jadi ada 2, tawaf dan sa'i dengan pakaian bebas, tidak ada pakaian ihram khusus. Jangan sampai nanti digabungkan tawaf wada dan tawaf ifadah. Meskipun dalam masalah ini permasalahannya luas dan ulama ada yang membolehkan, ada juga yang tidak membolehkan. Karena kalau digabungkan bisa jadi amalan terakhirnya apa? Sa'i, bukan tawaf. Nah, lanjut Ustaz. Ini larangan ihram, tidak boleh memotong rambut. Kalau kita sudah berihram di tanggal 8 Dzulhijjah, ketika kita mengucapkan nanti di hotel, ya, di waktu duha jam 9, ibu bapak semuanya akan dikumpulkan. Bapak-bapak sudah menggunakan ihram, maka terdapatlah banyak larangan. Tidak boleh memotong rambut, menutup kepala, wangi-wangian. Ini berlaku sampai tanggal 10 Dzulhijjah, 3 hari. Jadi nanti ada beberapa pakaian, diantaranya mungkin ibu bapak harus selipkan itu kain ihram, ya, baik untuk laki-laki. Karena mungkin di tanggal 9 udah mulai gatel-gatel kain ihramnya, udah mulai kotor kan, udah keringetnya kemana-mana, ya. Maka sebaiknya mungkin ada antisipasinya memiliki 2 helai kain ihram, minimal atasannya saja, atau mungkin buat bawahannya. Kalau bisa dua-duanya alhamdulillah, itu boleh ganti karena hampir 3 hari. Dan insya Allah jamaah haji sekarang itu akan mengambil 6 hari full dalam ibadah haji. Karena ibadah haji itu maksimal 6 hari, ya, dan sunnahnya 4 hari. Artinya 4 hari udah
mencukupi daripada ibadah haji. Tanggal 8, 9, 10, 11, 12, dan 13. Wajibnya tanggal 9, 10, 11, dan 12. 4. Tapi insya Allah menurut informasi ini bisa ngambil dari awal sampai terakhir. Nah, Ustaz, lanjut Ustaz. Lupa ini adalah bagian daripada fidyah. Kalau ibu bapak lupa, tidak tahu dan dipaksa, tidak berdosa dan tidak ada fidyah. Tiba-tiba ibu bapak mengambil rambut nggak sengaja, ya nggak masalah. Maka tidak ada fidyah. Fidyah di sini ada 3 hal, Bu Pak. Boleh dipilih dari 3 ini. Kalau melanggar larangan-larangan ihram seperti menggunakan wangi-wangian, mengambil rambut, atau mungkin bercumbu atau apa. Apa itu 3? Yang pertama adalah puasa 3 hari. Yang kedua adalah memberikan fakir miskin 6 orang makan. Yang ketiga adalah menyembelih kambing. Itu fidyah larangan. Kemudian menyengaja dan ada uzur, cukup membayar fidyah dan tidak berdosa. Menyengaja dia, wah saya ini butuh wangi-wangian, ini udah mulai bau badan saya, ya. Karena kalau nggak ada uzurnya, ini suami saya nggak mau dekat dengan saya gini-gini, maka dia membayar fidyah dan tidak berdosa. Atau mungkin yang dalam kondisi sakit, ya, dalam kondisi sakit tapi masih memungkinkan dia tidak menggunakannya tapi harus menggunakannya, maka dia membayar fidyah. Fidyahnya 3 pilihan tadi, dan menyengaja tanpa uzur berdosa dan harus membayar fidyah. Baik. Lanjut Ustaz Abdul. Pembagian larangan ihram berdasarkan fidyah yang dikenakan. Tidak ada fidyah bagi akad nikah, fidyah dengan seekor unta, jima sebelum tahallul awal. Jadi ibu bapak baru melempar jumroh, langsung kembali ke hotel melakukan hubungan, itu yang dikenakan fidyah, yaitu menyembelih 1 ekor unta. Tapi kalau sudah melempar jumroh, memotong rambut, kemudian menggunakan pakaian bebas, itu boleh. Artinya bolehnya itu tetap masih dikenakan dam, karena memang belum tahallul tsani. Tahallul tsani ini itu sampai tawaf ifadah. Fidyah jaza berburu hewan darat dengan cara menyembelih, maka baginya adalah semisalnya, ya, yang diambil. Memilih salah satu di antara 3 puasa hari, 3 hari, memberikan makan 6 orang miskin, menyembelih 1 kambing. Ini bagi yang melanggar larangan ihram. Dan itu banyak sekali yang dilakukan ketika nanti di Arafah dan di Muzdalifah. Sengaja, ya, kadang ada yang sengaja kedinginan karena AC-nya terlalu dingin, akhirnya kepalanya ditutup. Kemudian wangi-wangian juga, ini baunya nggak enak sekitar saya, akhirnya menggunakan wangi-wangian. Maka ini adalah larangan-larangan ihram. Jika ibu bapak melakukannya, tinggal dipilih ibu bapak. Puasa 3 hari, baik nanti ketika di sana ataupun pulang ke Indonesia, karena ini harus menutupi celah-celah kesalahan kita, atau memberikan makan 6 orang miskin, atau menyembelih 1 kambing. Itu bagi yang melanggar larangan ihram. Nampak, lanjut. Bisa dipahami Bu semuanya? Insyaallah. Lanjut tahallul. Jika sudah melakukan 2 amalan di bawah, maka ia telah melakukan tahallul awal. Jadi nanti di tanggal 10 ada 3 dan ada 4 Bu. Ada 3 amalan. Kalau 3 amalan ini sudah dilakukan semuanya, maka sudah tahallul tsani. Tapi kalau hanya melakukan 2, baru tahallul awal. Tahallul awal itu boleh melakukan segala sesuatu kecuali berhubungan badan. Boleh menggunakan wangi-wangian, boleh menggunakan pakaian, ya. 3 amalan di bawah, yaitu melontar jumroh Aqabah, mencukur dan memendekkan rambut, dan tawaf ifadah. Kalau ibu bapak baru melontar jumroh kemudian mencukur, itu boleh, itu melakukan tahallul awal. Perbedaan antara tahallul awal dan tahallul tsani. Tahallul awal jamaah haji sudah diperbolehkan melakukan semua larangan ihram selain jima atau berhubungan badan suami istri. Sedangkan tahallul tsani, jamaah haji sudah halal baginya semua larangan ihram termasuk jima. Kalau 3-3-nya ini udah. Dan insya Allah kalau memang tidak terlalu padat, sebenarnya bisa 3-3-nya. Tapi biasanya diakhirkanlah tawaf ifadah ini. Tawaf ifadah ini mungkin di hari 11, di hari 12, bahkan mungkin 3 hari sebelum keberangkatan ke Madinah ataupun ke tanah air. Jadi yang sudah nggak kuat kan, suami istri kan udah terpisah di hotel transitnya, maka harus menyempurnakan ini dulu, Bu. Ya kan, kita kan kesini kan suami istri semua, ya. Ya namanya sudah syahwat, sudah kemana-mana ini kan, maka harus melakukan 3 ini. Tidak boleh 2 ini, harus 3-3-nya dulu. Baik Ustaz, lanjut Ustaz. Ringkasannya Bu Pak, ini yang terakhir. Ini mohon maaf agak terlalu lama ini. Berapa menit lagi Ustaz waktunya Ustaz? Udah lebih Ustaz ya? Baik. Nanti teori sampai jam 10 Saya praktek. Taib. Masih. Taib. Ringkasannya, ini ringkasan ibadah haji itu di sini. Amalan-amalan yang kita lakukan pada tanggal 8, 9, 10, 11, 12 dan 13. Mau 6 hari atau 4 hari Bu Pak? Hah? Yakin 6 hari? Nanti di Mina nggak ada orang loh Bu Pak, hari tanggal 13 tuh. Kecuali jamaah sini aja nih, gimana?
Pasti nanti saya mau ke hotel gitu kan. Ini sekarang aja semangat. Nanti ketika di Mina itu udah enggak, ya pakaian sudah berkurang ya, bau badan kemana-mana. Tapi harus ada beberapa syarat yang harus ibu bapak lakukan kalau mau mengambil nafas tsani. Nah, hari ke-8 bu pak. Ketika ibu bapak sudah melakukan ibadah umroh, sudah sempurna dan sudah tahallul dengan memendekkan ya, dengan memendekkan karena mungkin dihabiskannya ketika nanti ibadah haji, maka hari-hari setelahnya sampai hari ke-8 itu bebas ibu bapak dengan pakaian. Ketika sudah memasuki tanggal 8 Dzulhijjah, maka ada amalan-amalan ibu bapak yang harus lakukan. Yang pertama, biasanya akan diinformasikan bahwa nanti kita akan pergi ke Mina jam sekian, kemudian ibu bapak mau nggak mau sudah berihram dari tempat tinggalnya. Pastikan sebelum berihram sudah mengambil sunnah-sunnahnya. Mandi ya, memotong beberapa rambut, menggunakan wangi-wangian di badan. Itu lakukan bu pak, biar sempurna ibadahnya. Kualitasnya itu yang harus kita lihat. Dan tentunya yang jadi patokan kita sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad SAW. Yang pertama, ibu bapak nanti di hari ke-8 berniat haji di tempat masing-masing. Biasanya di hotel transitnya. Di hotel transit sebelum dijemput oleh bis, ibu bapak sudah berniat. Bagaimana niatnya? Dengan mengucapkan ini haji. Kalau yang pertama tadi labbaik Allahumma umratan, kita umroh. Kalau ini haji dengan mengucapkan labbaik Allahumma hajjan. Saya nggak tulis di sini. Labbaik Allahumma hajjan. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu untuk melakukan ibadah haji. Niatkan dengan mentadabburi ayat ini bu. Lafaz ini bu pak. Bagaimana mulianya lafaz ini. Tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa adzin fin nas ya'tuka rijalan, dan umumkanlah kepada manusia. Bingung Nabi Ibrahim. Kaifa nuballigh, bagaimana kami menyampaikan? Maka Allah Subhanahu wa taala hanya memerintahkan kepada Nabi Ibrahim, dan Allah akan menyampaikan kepada seluruh penduduk muka bumi, termasuk ternyata kita yang sudah ditakdirkan untuk mendatangi tempat ini. Maka ucapkanlah labbaik Allahumma hajjan ketika kita sudah memasuki pada tanggal 8 Dzulhijjah. Jika ibu bapak ada yang mau menambahkan dengan lafaz yang lain, nawaitul hajja mutamatti'an bih, nawaitul umrata mutamatti'an ilal haji, atau dengan lafaz-lafaz yang mungkin ada di beberapa buku panduan, itu sebagai tambahan saja bapak. Mungkin sebagai meyakinkan ibu bapak sudah memasuki dalam niatan haji, tapi dengan cukup labbaik Allahumma hajjan, ibu bapak sudah berihram, sudah dalam kondisi melakukan ibadah haji mulai ya. Kemudian setelah itu bapak ibu bapak harus menjauhi larangan ihram yang sudah kami tampilkan di depan. Tidak boleh lagi menggunakan wangi-wangian, tidak boleh lagi mengambil rambut-rambut, tidak boleh menutupi kepala baik dengan topi ataupun kain ihramnya. Boleh dengan payung yang tidak langsung di sini. Perempuan tidak boleh lagi menggunakan cadar ya, sarung tangan. Kemudian memperbanyak talbiyah. Selama kita menggunakan kain ihram, kita disunnahkan untuk memperbanyak talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Diusahakan ibu bapak sudah menghafalnya dan memaknai dan paham betul maknanya. Ini harus kita pahami maknanya agar kita tidak mengucapkan dengan begitu saja. Bagaimana lafaz ini menunjukkan lafaz tauhid. Makanya Jabir ibnu Abdullah melihat lafaz ini ketika Rasulullah berhaji. Aku melihat dalam lafaz ini bahwa haji Rasulullah benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kapan lagi Bu Pak? Ya, kita mentauhidkan Allah. Mungkin di Indonesia sulit kita melakukan seperti itu dalam ibadah haji ini. Dengan kita memahami betul makna talbiyah ini sehingga kita benar-benar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertolak menuju Mina ya, menggunakan bis pada hari tarwiyah. Hari tarwiyah itu adalah hari ke-8 Dzulhijjah. Sampai di Mina mungkin waktu sholat zuhur. Di sana ibu bapak melakukan amalan-amalan yang sudah harus dimulai, yaitu melakukan sholat zuhur yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, tidak dijamak, hanya dikosor ya. Kenapa nggak dijamak? Enggak, memang itulah sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Rasulullah datang ke Mina, beliau mengkosor sholat zuhur yang asalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat, diisi dengan waktu-waktu yang kajian ya kan. Akan ada beberapa nasihat yang harus dilakukan mungkin di hari Arafah dan yang lain sebagainya sampai waktu asar. Tiba waktu asar, ibu bapak melakukan sholat juga dengan kosor 2 rakaat.
tidak disempurnakan. Setelah sholat asar baru nanti mungkin ada makan ataupun ada istirahat sampai waktu maghrib. Datang waktu maghrib di Mina, sholat 3 rakaat, tidak ada sholat 1,5 rakaat, Bapak. Karena maghrib itu harus sempurna tetap. Yang di qasar itu yang jumlahnya 4. Kemudian di antara maghrib dan isya itu diisi dengan kebaikan, biasanya banyak kajian-kajian seperti itu. Dan isya yang 4 rakaat di qasar menjadi 2 rakaat. Jadi yang dilakukan amalan ketika di Mina pada tanggal 8 Dzulhijjah yaitu mengqasar sholat, tidak menjamaknya. Paham, Bu, Pak? Kemudian istirahat malamnya jika ibu bapak, dan ingat tidak ada sholat qobliyah dan ba'diyah ya. Tidak ada qobliyah dan ba'diyah. Meskipun zuhur ya, di luar Mina kita sholat qobliyah dan ba'diyah, tapi ketika di Mina tidak ada qobliyah dan ba'diyah. Azan, iqamah, sholat. Azan, iqamah, sholat sampai malam. Ketika malam hari ibu bapak istirahat, kalau ada yang mau bangun malam boleh. Sholat malam, tahajud dan sholat witir. Karena Rasulullah SAW pun melakukannya seperti ini. Beliau melakukan sholat malam dan witir baik dalam kondisi safar ataupun tidak safar. Ya, diantaranya ibadah haji ini. Kemudian sholat subuh 2 rakaat. Dan sholat subuh ini ada, boleh kita melakukan sholat sunnah 2 rakaat. 2 rakaat fajar. Ya, sebelum subuh harus diingat-ingat, Bapak. Karena 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi kita nanti ada azan, kemudian sholat 2 rakaat berdoa, baru nanti ada iqamah sholat fajar ya di Mina. Ada kemungkinan ibu bapak sebelum sholat subuh itu digiring menuju ke Arafah. Jadi kemungkinan sholat subuhnya di mana? Di Arafah. Tetap sholat 2 rakaat ya, karena nggak bisa dikosor 2 rakaat menjadi 1 rakaat. Cek 1, 2, 3. Tetap nanti sholat sunnah 2 rakaat fajar, dan setelah itu ibu bapak pada tanggal 9 waktu pagi hari katakanlah sudah di Arafah. Hari ke-9 hari ke-9. Inilah amalan yang harus kita lakukan, bertolak ke Arafah setelah matahari terbit. Ini yang biasanya harusnya memang kita lakukan kalau tidak terlalu padat. Kenapa kita bisa-bisanya waktu jam 2, jam 3 sudah menuju ke Arafah? Karena padat, Bapak. Bis di tenda-tenda itu sudah melimpah kemana-mana. Artinya kalau ibu bapak terpisah dengan jamaah itu bingung, Bapak. Mana bisnya, nomor berapanya, kemudian di tenda ya. Terutama bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin agak sulit mengingatnya, mohon maaf, ini harus tetap bersama-sama. Tidak boleh memisahkan dirinya. Ya, ini kesulitannya. Jangan sampai nanti jamaah meninggalkan ibu bapak semuanya atau menunggu bapak ibu sampai berjam-jam di situ. Kemudian pagi hari bertolak ke Arafah setelah matahari terbit. Kemudian jamaah haji tidak disunahkan untuk berpuasa, sebagaimana kami di Indonesia sedang melakukan puasa, yaitu pada hari 9 atau puasa Arafah. Kemudian setelah itu mendengarkan khutbah Arafah, ya, artinya dari waktu pagi terbit matahari itu ibu bapak ketika sampai di pagi hari itu diusahakan sampai menjelang siangnya itu banyak istirahat dulu, Bapak. Kalau perlu tidur ya selamanya, bukan berarti selama sebelum zuhur 3 jam 4 jam ya. Datang jam 8, 3 jam tidur. Karena nanti mulai wukufnya ketika tergelincir matahari atau ketika waktu sholat zuhur. Jadi paksakan yang harusnya mungkin istirahat, jangan sampai nggak istirahat. Karena memang ada temen nih, ada orang India, Pakistan, saya lebih banyak ngobrol ini, tidak perlu. Tinggalkan terlebih dahulu ya, tinggalkan. Kalau perlu istirahat, kemudian makan, tidur lagi sampai jam 11 menjelang zuhur, ibu bapak sudah siap-siap ya, bersuci karena nanti akan mendengarkan khutbah Arafah, dan di sana ibu bapak ketika waktu sholat zuhur dan akan melakukan sholat zuhur dan asar di jamak. Zuhur dan asar di jamak takdim 2 rakaat 2 rakaat. Zuhur dan asar di jamak takdim 2 rakaat 2 rakaat, kemudian melakukan wukuf kurang lebih 6-7 jam ya. Jadi dalam wukuf inilah 7 jam ini merupakan puncak ibadah haji, di mana kita semuanya sedang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yubahi 'alal malaikah. Allah sedang membanggakan hamba-hambanya yang sedang wukuf di Arafah di hadapan para malaikat, dan Allah mengatakan isyhadu, saksikanlah mereka, aku sesungguhnya mengampuni dosa-dosa mereka, dan aku akan memberikan apa yang mereka minta, dan aku mengabulkan doa-doa mereka. Itulah waktu mustajab kita, yaitu pada hari Arafah. Dan ingat, kita semuanya merupakan hamba-hamba Allah yang sedang dibanggakan di hadapan para malaikat. Padahal malaikat itu makhluk yang tidak bermaksiat kepada Allah, tapi justru kita sedang dibanggakan di hadapan para malaikat semuanya, yaitu pada hari 9
yaitu hari Arafah. Apa yang kita lakukan di sana? Memperbanyak doa dan zikir, bukan memperbanyak tidur, ya, bukan memperbanyak tidur dan bersanda gurau. Nggak boleh kita bercanda-canda terlalu lama, ya, mungkin sebatasnya saja, mungkin mengingatkan, ya, ada sesuatu yang harus diingatkan kepada jamaah, dan biasanya itu akan diselingi juga oleh pembimbing haji dengan beberapa nasihat untuk memotivasi jamaah lebih semangat lagi berdoa. Karena kalau sudah jam 2, jam 3 udah mulai lemes tuh, udah mulai capek, ya, tidur lagi. Jangan sampai tidurnya kebablasan lama, 2 jam 3 jam, sayang, karena orang semuanya berharap bisa datang ke tempat ini untuk bisa melakukan doa. Kemudian menghadap kiblat saat berdoa, tidak keluar dari Arafah kecuali setelah matahari tenggelam atau waktu maghrib, sampai di Muzdalifah, kemudian langsung jamak takhir. Ketika sudah waktu maghrib, maka kita bertolak menuju ke Muzdalifah, melakukan sholat maghrib dan isya, mabit di Muzdalifah hingga terbit matahari. Diusahakan di hari Arafah itu kita memperbanyak doa dan zikir. Kalau memang doanya sudah selesai, Ustaz, nggak ada lagi, baca doa-doa yang ada di buku ibu bapak semuanya. Udah dibaca, Ustaz, udah berkali-kali ini, ya, terus bingung kita mau ngapain. Maka di antara doa zikir yang paling afdal ketika hari Arafah yaitu apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Perbanyak tuh, Pak. Mungkin lagi ngantuk, ya, udah mulai capek-capek, baca aja itu seperti itu. Mungkin lagi santai, lagi bingung, baca itu. Artinya lisan kita ini tidak ada keluar kata-kata yang kotor, ya. Penuhi di dalamnya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam zikir ini adalah makna tauhid. Tauhid, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka di antara hikmah perjalanan ibadah haji kita adalah mentauhidkan Allah dengan kita memperbanyak zikir kepada Allah dan memahami makna zikir tersebut. Semoga ibu bapak bisa memahami semuanya, ya, dengan bahasa Arab seperti ini yang pernah diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggal 10, Zat. Tiba tanggal 10, sholat subuh di Muzdalifah. Ini insyaallah kita akan ibu bapak di Muzdalifah sampai subuh, sampai terbitnya matahari. Di situ setelah sholat subuh berdoa dan berzikir, sudah mulai kelihatan terang, maka bersiap-siap menuju ke Mina. Berangkat ke Mina sebelum matahari terbit, kemudian menyiapkan batu untuk melempar jumrah Aqobah, yaitu berapa? 7 batu, ya. Ya, nanti dari Muzdalifah. Biasanya nanti di tenda-tenda itu sudah disediakan. Tidak harus 70, ya. Mungkin 70 kelamaan, nyarinya cukup 7 pada hari itu saja. Kalau memang memungkinkan 70 nggak apa-apa. Kalau memang tidak memungkinkan, insya Allah bisa didapatkan, tidak harus di Muzdalifah. Tapi boleh nanti ketika di tenda ataupun dalam perjalanan ke Mina. Menyiapkan batu untuk melempar jumrah Aqobah, melempar jumrah Aqobah dengan batu kecil sambil menyebut Allah Subhanahu wa taala. Setiap lemparan kita mengucapkan takbir Allahu Akbar, lempar, kemudian Allahu Akbar, lempar sampai 7 lemparan. Berhenti bertalbiyah setelah melempar jumrah Aqobah. Tidak ada lagi labbaik Allahumma labbaik, ya, ketika kita sudah melempar jumrah Aqobah. Tamattu' dan qiran, menyembelih hadyu. Nanti insyaallah petugas ataupun pembimbing akan menginformasikan kepada ibu bapak semuanya bahwa hadyu kita, sembelihan kita sudah disembelih. Artinya kita sudah melakukan kewajiban kita pada hari ke-10 ataupun mungkin hari tasyrik 11, 12 dan 13. Jangan lupa ibu bapak tanyakan, nanti ada Ustaz Marwansa udah sembelih belum kambingnya? Oh lupa. Wah, itu bahaya tuh. Ya, harus ditanyakan. Nanti ada ustadznya pembimbing di sana, harus tanyakan, sudah disembelih belum? Sudah, alhamdulillah. Mencukur atau memendekkan rambut. Jadi setelah melempar jumroh itu memotong rambutnya, itu nanti menunjukkan bahwa ibu bapak sudah melakukan tahallul awal menuju ke Mekah untuk tawaf ifadah, dan ini kondisional. Artinya melihat nanti kondisi dan kepadatan di sana, sehingga nanti pihak travel yang akan mengaturnya waktu kapan untuk melakukan tawaf ifadah. Kemudian sa'i untuk haji. Jadi ada tawaf dan sa'i, dan ibu bapak semuanya akan melakukan tawaf dan sa'i. Masya Allah, luar biasa Bapak. Perjuangannya luar biasa, artinya banyak amalan-amalan, jalan kakinya luar biasa banyak. Kemudian tangan kita berdoa kepada Allah itu di mana-mana. Maka dari sekarang sudah mulai melatih diri ibu bapak semuanya, ya. Badannya seperti yang mungkin di rumahnya nggak kemana-mana, mulai dilatih jalan kaki. Karena nanti ketika di haji, di Arafah, Mina, Muzdalifah, mungkin bisnya berhenti di sana, tenda kita di sana, Bapak. Ya, muter. Artinya kita memerlukan nih jalan kaki, tidak ada dorongan. Kemudian nanti ke
tawaf ifadah itu putarannya yang biasanya mungkin 1 jam, ketika tawaf ifadah bisa 2 jam bahkan 3 jam, yang biasanya ada di lantai 1 itu kita nggak memungkinkan sampai ke lantai akhir, lantai 3-nya Masjidil Haram, bisa ada kemungkinan seperti itu. Artinya ibu bapak harus mempersiapkan jangan sampai badan kita ada yang sakit ya, kemudian tangan kita ini banyak mengangkat berdoa kepada Allah. Yang susah sekali ketika di Indonesia mengangkat tangan, diikat tangan kita ini, diikat, disenderkan ke tiang. Ini merupakan latihan kita ya. Rasulullah SAW itu berdoa ketika hari Arafah itu dari tergelincir matahari sampai terbenam, Bapak, 6 jam, dan beliau tidak menurunkannya sampai terbenam matahari. 6 jam, kita 10 menit udah luar biasa. 10 menit aja udah alhamdulillah ya kan. Syukur-syukur bertambah 1 jam, syukur-syukur bertambah lagi 2 jam, meskipun diturunkan kemudian dinaikkan lagi. Kenapa? Kami mengingatkan betul Bapak, ada beberapa tempat yang memang ibu bapak mengangkat tangan ibu bapak untuk berdoa. Ketika di Arafah, ketika nanti di Muzdalifah setelah sholat fajar itu, ibu bapak berzikir dan berdoa. Kemudian nanti tanggal 11, kalau ibu bapak tanggal 10 tawaf ifadah, nanti di sana banyak berdoa juga ketika di Bukit Sofa dan Marwah. Tanggal 11 ibu bapak melempar jumrah yang pertama itu juga berdoa kepada Allah, mengangkat tangan. Tanggal 12, 13 juga mengangkat tangan. Jangan sampai tangan kita ini merasakan kelelahan, malas kita untuk mengangkatnya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadisnya Rasulullah, "Innallaha hayyun karim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha pemalu, melihat hambanya mengangkat tangan dan Allah tidak mengembalikan sesuatu dalamnya. Artinya Allah mengosongkan tangan itu, artinya Allah akan mengijabah bahwa kalau orang mengangkat meminta kepada Allah, Allah akan berikan apa yang ia minta. Itu diantara adab kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hari ke-10, Bapak. Hari ke-10, hari yang mungkin ditunggu-tunggu jamaah haji. Karena terutama laki-laki nih, pakaiannya udah mulai lesu, keringetan, gatal-gatal. Inilah yang ditunggu pada hari ke-10 karena akan menggunakan pakaian yang bebas. Kemudian hari ke-11, lebih santai karena amalannya ringan. Mabit di Mina sebagian besar malam. Insya Allah ibu bapak hampir setiap malamnya, bukan sebagian besarnya lagi, setiap malamnya full ibu bapak mabit di Mina, mengqashar sholat rubaiyah, sholat 4 menjadi 2 tanpa jamak, kemudian memperbanyak takbir, yaitu diganti yang awalnya labbaik Allahumma labbaik itu diganti dengan memperbanyak takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Itu perbanyak, Bapak. Atau istilah kita takbiran, Bu ya. Nanti insyaallah ibu bapak akan melihat jamaah haji ketika hari 11, 12, 13 menuju ke Mekah atau Masjidil Haram itu dengan memperbanyak takbir, bukan lagi talbiyah. Karena talbiyah itu diucapkan ketika kita sedang berihram menggunakan kain ihram. Kemudian memperbanyak takbir, melempar 3 jumroh setelah matahari tergelincir, yaitu setelah salat zuhur, melempar 3 jumroh dengan batu kecil, yaitu 21, berarti 7, 7 dan 7. Kemudian membaca Allahu Akbar di setiap lemparan, kemudian menjadikan Mekah sebelah kiri ketika melontar. Kemudian berdoa setelah melempar jumroh ula dan wusta. Berdoa setelah melempar jumroh ula dan wusta. Jadi nanti kita berdoanya melihat kondisi. Setelah melempar jumroh yang pertama, jangan langsung berdoa di situ. Nanti kalau kita berdoa di tempat yang itu, nanti dilempar batu kita dari belakang. Maka kita minggir ke sebelah kiri. Di situ nanti ada tanda arah kiblat. Disitulah kita berdoa kepada Allah, ngangkat tangan kita, Bapak. Ya, cari tempat yang kosong ya. Tapi kalau ada polisi-polisi yang ngusir-ngusir, ya cari orang-orang yang mungkin nggak diusir. Orang Arab itu nggak mau diusir sama orang polisi-polisi itu. Orang Arab itu segan polisi mau ngusir, maka kita nanti ngumpet aja di belakang mereka itu, di belakang badan-badan mereka itu, biar kita nggak diusir. Tapi kalau udah melihat orang India, Indonesia, Pakistan itu udah ya Allah haj torik seperti itu. Tapi ketika melihat orang Arab nih, mereka jarang mau ngusirnya, Bapak. Maka sebelum berdoa siapin dulu tempatnya, kemudian juga disiapkan doanya. Nah, Ustaz, lanjut Ustaz. Hari ke-12 sama. Hari ke-12 sama melakukan amalan pada tanggal 11. Melakukan amalan seperti hari 11. Jika selesai melempar ketiga jumroh, ingin pulang ke negerinya, maka dibolehkan. Namun harus keluar Mina sebelum tenggelam. Kalau ibu bapak tanggal 12 sudah melempar jam 2 atau jam 3 siang, maka harus kembali ke Mina dan harus keluar dari Mina sebelum tenggelam matahari. Sebelum waktu sholat maghrib. Keluar dari Mina tanggal 12 Dzulhijjah disebut dengan nafar awal. Faman ta'ajjala fi yaumaini fala isma 'alaihi. Artinya ini menunjukkan bahwa tidak berdosa orang yang ingin
menyegerakan, yaitu pada tanggal 11 dan 12. Artinya mereka harus keluar dari Mina sebelum terbenamnya matahari. Bagi yang ingin menetap sampai tanggal 13 Dzulhijjah, berarti di malamnya ia melakukan mabit seperti hari sebelumnya. Full. Insyaallah ini akan dilakukan full sampai tanggal 13 Dzulhijjah, dari tanggal 8, 9, 10 hampir 6 hari berada di Mina ataupun di kawasan Muzdalifah dan Arafah. Nah, Ustaz, hari ke-13 melakukan amalan sama seperti tanggal 11-12 setelah melempar jumroh sesudah matahari tergelincir, kemudian bertolak meninggalkan Mina. Adapun regulasinya seperti apanya, kemudian kopernya, pakaiannya, barang-barangnya, itu nanti insyaallah akan diinformasikan lebih lanjut di sana. Ya, apakah nanti kita kembali lagi ke Mina atau sudah mengambil barang-barang kita sambil melempar, itu akan diinformasikan lebih lanjut oleh Amir Safar dalam perjalanan haji ibu bapak semuanya. Jika hendak kembali ke negeri asal, maka lakukan tawaf wada. Tapi ini masih agak sulit ya, karena memang kita nanti insyaallah akan lebih banyak lagi waktunya di sekitaran Masjidil Haram beberapa hari, singgah di hotel dekat dengan Masjidil Haram, yang insyaallah hari-hari itu kita lebih banyak di situ melakukan sholat di dalam Masjidil Haram. Tawaf wada adalah manasik terakhir setelah manasik lainnya. Ketika kita sudah nginap di hotel bintang 5 kita nanti sana, sudah hari terakhir, maka ada satu amalan yang belum kita lakukan, yaitu apa? Tawaf wada. Tawaf wada, tawaf perpisahan kita dengan kota Mekah ataupun Masjidil Haram. Dan ini wajib kecuali wanita yang haid. Wanita yang haid diberikan rukhsah untuk tidak melakukan tawaf wada ataupun dalam keadaan uzur. Nah, baik ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai sini bisa dipahami ibu bapak amalan-amalan yang akan dilakukan sebagai gambaran ibu bapak semuanya. Tentunya amalan yang ada di sini ataupun gambaran praktek teori ini menjadikan dasar ilmu kita nanti ketika kita berada di dua tanah suci, di kota Mekah dan kota Madinah. Setidaknya mungkinlah sama Allah, karena memang tidak ada kita yang tahu bagaimana kondisi kita di sana, terpisah dengan istrinya